Laksamana Cheng Ho dari Cina, yang kunjungan muhibahnya ke Majapahit. Kenapa diterima oleh Maulana Malik Ibrahim yang pendatang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Nasuhi selaku Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Negeri Banten. Alhamdulillah pada hari ini Rabu 11 Mei 2022 di Museum Negeri Banten kedatangan seorang tamu budayawan, pemerhati budaya sekaligus penggagas film Geger Cilegon 18888 bersama Bapak Irawan, Bambang Irawan, dan ditemani oleh pemerhati pendidikan dan budaya Pak Nikmat. Alhamdulillah pada siang menuju sore ini bisa berkumpul dan bisa melakukan sedikit silaturahmi tentang museum dan eksistensi budaya yang ada di Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatullah selaku pemerhati pendidikan dan kebudayaan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diterima dengan baik oleh Bapak Nasuhi selaku Kepala UPTD Taman Budaya Museum Negeri Provinsi Banten, dan juga dengan Pak Bambang selaku penggagas atau sutradara dari film pemberontakan petani Banten 1888 Geger Cilegon. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nasuhi yang telah menerima kami dengan baik. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi awal yang baik buat nanti perkembangan film Geger Cilegon. Terima kasih. Sebenarnya kita ngobrol ini Pak, ngobrol tentang pemberontakan petani Banten. Kita ini Banten ini mempunyai sejarah yang sangat besar sekali. Namun sejarah itu tenggelam hampir 130 tahun, bukan hampir ya, 130 tahun lebih. Mungkin barangkali karena judulnya itu mengerikan ya, pemberontakan petani Banten begitu ya. Jadi sejarah itu ditenggelamkan gitu. Padahal kalau kita mengingat sejarah dari masa lalu, pemberontakan itu tidak selalu negatif. Banyak yang positifnya. Mungkin sekilas saya coba ya, bahwa perjalanan bangsa Indonesia ini sejak zaman dulu itu dilalui dengan proses pemberontakan. Katakanlah misalnya dari zamannya Kediri dulu, Kerajaan Kediri ya, sebelum saya nanti ke Kesultanan Banten. Kerajaan Kediri itu juga pemberontakan yang dilakukan oleh Ken Arok gitu ya, yang kemudian mengangkat memberontak kepada Kertajaya, tetapi anaknya Kertajaya itu diangkat menjadi Bupati Kediri. Artinya sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengulas dulu betapa hebatnya sistem politik di kita ini dulunya, makanya dicontoh oleh orang-orang Eropa. Nanti saya jelaskan ya kenapa orang Eropa hebat-hebat, karena meniru dari sini. Pertama dari Kediri tadi, terus kemudian ke Majapahit ya, karena mengangkat Jaya Sabha itu menjadi Singosari. Dari Singosari juga ada pemberontakan Jaya Katuang. Dan itu pemberontakan terus, bahkan sampai di Majapahit itu ada pemberontakan banyak sekali gitu. Pemberontakannya kalau disebutin waktunya nggak ada. Intinya semua pemberontakan dan ujungnya pada pemberontakan petani Banten. Dan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, Banten itu satu-satunya pemberontakan yang dilakukan dengan damai. Nah, ini mungkin belum pernah didengar. Pembentukan Kesultanan Banten itu tetap pemberontakan, tetapi dilakukan dengan cara damai dan tidak berdarah-darah. Nah, kalaupun nanti ada cerita masalah ada Hasanuddin menjadi ayam jago bersama dengan apa namanya Pucuk Umun dan lain sebagainya, mungkin barangkali itu dongeng, dan itu juga sebagai informasi sejarah yang perlu kita hormati karena memang itu yang benar. Jadi sebenarnya Hasanuddin di sini ini membentuk Kesultanan Banten ini tidak dengan perang, tidak dengan apa-apa. Walaupun memang pada kenyataannya Syarif Hidayatullah membawa pasukan sebagai pasukan gabungan dari Demak yang dipimpin oleh Fathahillah dan mendarat di pelabuhan Karangantu pada tahun 1524, dan di sana pucuk umunnya bernama Arya Suranjaya yang
Pucuk Umun. Nah, ini juga jarang dikenal, Pak. Pucuk Umun itu satu-satunya kerajaan yang mempunyai istilah Pucuk Umun cuma di Pajajaran. Nah, Pajajaran. Dulu ini wilayah Pajajaran. Kalau di kerajaan-kerajaan lain namanya Adipati. Kalau di Pajajaran namanya Pucuk Umun. Nah, yang berkuasa di Cilegon, di Banten pesisir, dulu namanya Wahanten. Belum Banten. Wahanten pesisir itu pucuk adipatinya atau pucuk umunnya bernama Arya Sanjaya, Arya Suranjaya. Tetapi yang di Banten Girang, nah kan ada dua. Biasa kan namanya juga, kamu adanya jadi berkuasa di sana deh. Ini nih, namanya kan saya punya dikasih jabatan-jabatan. Yang di Banten Girang itu namanya pucuk umun atau adipati Arya Suranggana. Gitu. Jadi ada dua penguasa di Wahanten ini. Nah, ketika Syarif Hidayatullah dan Fatahillah bersama dengan pasukan gabungan yang mendarat di Karangantu, tidak ada perlawanan apapun yang dilakukan oleh pucuk umun yang bernama Arya Suranjaya. Menerima begitu saja. Kenapa? Karena memang Syarif Hidayatullah juga sebetulnya sudah tinggal di Banten. Waktu itu masih wilayah Pajajaran. Bahkan dinikahkan dengan adiknya pucuk umun. Gitu. Sampai punya anak lah namanya Hasanuddin. Hasanuddin ya di sini hidupnya. Jadi dia sudah dengan masyarakat setempat sudah biasa. Kayak gitu. Jadi begitu bapaknya datang juga mau merebut kekuasaan di sini, ya pucuk umun itu tidak menghalangi karena itu juga masih saudara. Syarif Hidayatullah dengan pucuk umun ya bukan orang lain, masih satu turunan dari Pajajaran, dari Prabu Siliwangi. Tapi waktu itu yang rajanya yang berkuasa bernama Surawisesa, anaknya Prabu Siliwangi. Tetapi yang memang ada sedikit itu juga bukan perlawanan. Pucuk umun yang di Wahanten Girang ya, itu memang agak keberatan dengan kehadiran Hasanuddin menyebarkan syiar Islam di wilayah dia itu keberatan. Kenapa? Karena ini agama negara loh, yang tidak boleh dikhianati oleh siapapun. Hindu, Buddha itu. Ini agama negara, kok mau diganti sama Islam gitu. Tentu ada keberatan. Tetapi bingung juga dia, orang itu saudara saya. Gitu. Makanya saya sebut kenapa paling damai. Kalau gitu ya memang ada akhirnya dari sinilah timbul ngadu ayam. Nah sebetulnya memang pada masa itu yang namanya ngadu ayam itu kan hal yang lumrah. Jadi ayamnya ayam beneran, diadu gitu. Kalau Anda menang, kata si pucuk umun ke Hasanuddin, silahkan lanjutkan syiar Islam Anda di wilayah saya. Ini kekuasaan saya. Tapi kalau Anda kalah, Anda harus stop. Jangan syiar Islam di sini, tapi silahkan di pesisir saja di sana di. Kalau saya baca sejarah itu kan ayamnya itu kan Kisoleh. Nah, ya. Nama ayamnya. Nama ayamnya. Nama ayamnya Kisoleh. Artinya dulu Kisoleh menjelma menjadi ayam. Apakah itu dongeng? Apakah itu mitos? Apakah itu mau fakta? Itu yang ayam itu memang diberi nama, Pak. Oh gitu. Iya. Tapi bukan Kisolehnya yang jadi ayam. Bukan, bahkan kalau nggak salah namanya itu yang satu Jalak. Lupa saya, nama ayam itu ya. Kan sampai sekarang ya ayam dikasih nama. Ya pokoknya nama ada nama gitu ya. Tapi tidak seperti yang diceritakan orang Hasanuddin menjadi ayam, kemudian pucuk umun menjadi ayam, bertarung saling adu kesaktian. Itu sejarah yang memang selama ini dikembangkan di Indonesia, biar rakyat Indonesia itu tidak berpikir maju seperti negara barat. Padahal negara barat itu nyontoh politik dari sini. Mungkin dalam kesempatan nanti ya saya sampaikan teori ini. Betulkah demokrasi juga lahirnya dari sini, ditiru sama John Locke? John Locke disempurnakan sama Montesquieu, betul nggak gitu? Nah nanti kita bahas itu. Jadi saya bukan tanpa dasar menyampaikan ini, karena di Eropa sendiri tidak mengenal istilahnya kekuasaan itu hanya satu. Kekuasaan itu tersental pada satu kekuasaan yang namanya kaisar maupun raja atau apa lagi kekuasaan itu. Empire itu di Eropa sana itu hanya mengenal satu kekuasaan, tidak ada kekuasaan terpisah, dan itu hanya dilakukan pertama kali di Majapahit. Gitu ya. Di Majapahit itu ketika Maulana Malik Ibrahim datang itu dia masuk ke Majapahit. Majapahit itu dalam keadaan porak-poranda karena perang saudara gitu ya. Perang saudara itu rebutan kekuasaan tadi. Tetapi di situ Maulana Malik Ibrahim membuat wilayah kekuasaan dia. Berarti ada dua penguasa.
Ratu Suhita sebagai Raja Majapahit dan Maulana Malik Ibrahim dalam satu lokasi. Dan ini tidak pernah boleh dong, nggak boleh. Masa ada pemerintah kok kamu bikin pemerintahan? Nah, ini yang kemudian oleh John Locke, orang Inggris, filsafat Inggris, mengambil bahwa harus ada dua kekuasaan, yang kemudian disebutkan jadi trias politika oleh Montesquieu itu ya. Itu ngambilnya dari situ dulu pertama. Dan nanti dijelaskannya, dipertegas lagi di Banten nanti. Nah, ini di Banten ini betul-betul demokrasi itu lahir dari Banten, gitu ya. Nanti kita jelaskan. Kita lanjutkan dulu bahwa memang Malik Ibrahim itu membuat sawah, membuat bendungan dan sebagainya. Bahkan dia bekerja sama Laksamana Cheng Ho dari Cina, yang kunjungan muhibahnya ke Majapahit kenapa diterima oleh Maulana Malik Ibrahim yang pendatang dari Azerbaijan. Nah, jadi yang sekarang lagi rame perang tuh Pak, perang di sana ya, Rusia ya, Ukraina. Sebetulnya Wali Songo itu sebetulnya dari sana. Asalnya, ya? Asal muasalnya, walaupun banyak cerita yang datang di Samudra Pasai, bahkan Ibrahim juga ada yang lahirnya di Cempa atau di mana gitu ya. Tetapi intinya semua lahir dari sana, berangkat mengislamkan Pulau Jawa. Dan Banten ini sudah Islam dulu sebelum adanya Hasanuddin. Tapi itu masyarakat. Makanya begitu Hasanuddin masuk menyebarin Islam, sudah tidak ada tentangan lagi oleh Pucuk Umun itu. Dan ketika saya lanjutin Pucuk Umun yang tadi Banten Girang ya, Banten Girang. Akhirnya ayamnya Sultan Hasanuddin. Nah, ini saya bahas dulu sultannya. Orang taunya cuman Sultan Hasanuddin, enggak seperti sultan-sultannya, sultan yang terakhir ya. Misal Sultan Jogja taunya sultan yang terakhir. Sultan yang pertama nggak tahu. Orang Banten taunya sultan yang pertama, padahal Hasanuddin belum sultan. Ya. Belum. Yang sultan pertama itu justru Abdul Fakir Muhammad setelah pulang dari Hijaz. Hijaz masih di bawah kekuasaan otonomi Turki. Itulah yang memberikan gelar bahwa Raja Banten bergelar Sultan. Itu tahun 1683-an.